لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأنعمنا بنعمة الصحة في البدن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, umur panjang, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu pada sholat Jumat seperti yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, tindak lampah beliau, dengan seiring harapan besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita hambanya. Jamaah rahimahullah, judul khutbah kali ini adalah menguatkan, menyentuh jiwa kita. Di antara sekian banyak unsur yang ada dalam diri manusia, ada satu unsur yang paling penting, yaitu jiwa atau hati. Jiwa itu bagian terdalam dalam diri manusia. Dari jiwa dimulai segala sesuatu. Jika jiwa itu bersih dan suci, maka instruksi yang diberikan dalam melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jika jiwa itu kotor, maka instruksi yang diberikan adalah hal-hal yang buruk dan membawa malapetaka. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan dalam surah As-Samas ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Jemaah rahimahullah, betapa banyak orang yang terganggu jiwanya sehingga mengalami kerusakan pada akalnya. Orang yang terganggu jiwanya biasanya mengalami stres dan depresi berat, akhirnya menjadi gila. Ini semua terjadi karena kotornya jiwa manusia. Saking pentingnya namanya jiwa, sampai-sampai lagu wajib nasional Indonesia Raya yang kemarin kita lantunkan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79, di mana terdapat sebuah kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lagu Indonesia Raya ini senantiasa dinyanyikan oleh seluruh guru dan siswa di seluruh Indonesia pada upacara-upacara bendera.
Demikian juga senantiasa dinyanyikan untuk mengawali acara-acara penting dalam satu. Hal ini menunjukkan betapa berartinya hidup bila jiwa terbangun dan terbentuk oleh hal-hal yang positif. Karena jiwa jika rapuh, hancurlah sistem kinerja otak dan organ-organ tubuh lainnya, sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan tubuh manusia. Bagaimana mungkin kita bisa maju dan menunjukkan eksistensi kemandirian jika jiwa lemah dan rapuh? Seharusnya setiap kita mengamalkan isi lagu tersebut, tetapi sayang tidak semua menjiwainya, hanya sekedar terucap di bibir saja. Jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita kembali kepada ajaran agama Islam, ada beberapa langkah untuk menyentuhnya. Yang pertama, perbanyaklah berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Dengan berzikir jiwa akan tersentuh dengan sendirinya, karena zikir itu adalah mengingat Allah dengan kalimat suci, sehingga kesucian zikir itu mensucikan jiwa manusia. Ketika jiwa itu suci, maka jiwa mudah tersentuh dengan nasihat atau masukan dari orang lain. Kemudian zikir itu disempurnakan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, agar benar-benar jiwa itu bersih dan suci dari segala kotoran dosa. Yang kedua, bacalah atau dengarkanlah Al-Quran setiap hari secara rutin, terutama sehabis sholat lima waktu. Jiwa itu akan mudah tergetar dan disentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Inilah di antara rahasia besar untuk menenteramkan jiwa manusia. Orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran mungkin jiwanya kotor, sehingga dari hari ke hari jiwa bergoncang menjadi gelisah, galau, dan tertekan. Oleh karena itu, mari kita selalu menenteramkan jiwa kita dengan ayat-ayat Al-Quran agar jiwa kita lapang, damai, dan tenteram. Kalau bukan kita umat Islam yang membacanya, lalu siapa lagi? Jamaah Jumat rahimahullah, di dalam HP kita banyak aplikasi-aplikasi yang insya Allah ada aplikasi Al-Quran. Akan tetapi kalau boleh jujur, banyakkan mana aplikasi yang kita buka? Apakah WA, FB, YouTube, atau Al-Quran? Mudah-mudahan ke depan kita banyak membuka aplikasi Al-Quran dan tentu membacanya dibanding aplikasi yang lain. Jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, banyaklah mendengar tausiah dari guru-guru atau ustaz yang kita senangi. Zaman sekarang ini sudah canggih. Kalau kita tidak sempat datang ke pengajian, kita bisa melihat YouTube, mengikuti tausiah ulama-ulama kebanggaan kita, dan tentunya ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Dari mereka kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang mencerahkan jiwa kita. Yang keempat, banyaklah melihat orang-orang yang dalam kekurangan tapi tetap semangat, tabah, dan sabar menjalani hidup. Lihatlah ada orang miskin terus gigih berjuang, akhirnya menjadi sarjana dan sukses berkiprah dalam pentas nasional. Ada orang yang cacat tidak punya kaki, tidak punya tangan, menjadi juara olimpiade. Ada orang lumpuh dan buta tapi hafal Al-Quran, dan mungkin kita pernah melihat video ada orang yang tidak sempurna badannya tetapi rajin sholat, dan masih banyak lagi contohnya. Mereka mungkin tidak sempurna badannya, tidak sempurna fisiknya, tapi sempurna akalnya. Mereka mungkin cacat fisiknya tapi tidak cacat jiwanya. Lantas bagaimana dengan kita? Adalah kita yang sempurna badannya tapi tidak sempurna jiwa kita. Naudzubillah, subhanallah. Jamaah rahimahullah. Yang kelima, untuk menguatkan jiwa kita adalah jangan pedulikan omongan orang lain yang meremehkan kita, yang melemahkan semangat kita. Orang yang mengatakan bahwa engkau tidak berbakat, engkau tidak akan sukses,
tidak bisa merubah adalah orang yang tidak ingin melihat kamu menjadi besar. Fokuslah pada proses, kejar mimpi kita dan jadikan cemoohan orang lain sebagai motivasi kita untuk lebih berhasil. Yang keenam, mengasah kemampuan diri. Mengasah kemampuan diri dan skill dalam diri akan membuat kita lebih percaya diri dan menjadikan mental lebih kuat. Jemaah yang rahimahullah. Yang terakhir, yang ketujuh, untuk menguatkan jiwa kita adalah berdoa. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad wa a'udzubika minal ajzi wal hasad wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatil dayn wa qahril rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan cita, dan aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari tekanan hutang dan kezaliman manusia. Jemaah rahimahullah. Kesimpulan, untuk menguatkan jiwa kita, untuk menguatkan mental kita adalah satu, berpikir kepada Allah. Dua, membaca Al-Quran. Tiga, menambah ilmu. Empat, melihat orang-orang yang dalam kekurangan tapi tetap sabar dan tabah menjalani hidup. Lima, jangan pedulikan omongan melemahkan kita. Ketujuh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala.